Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan kerjasama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI, Universitas Gadjah Mada, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, PT PAL Indonesia, dan RARE. Kerjasama dengan berbagai stakeholder dan elemen masyarakat ini dilakukan untuk memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Kelima institusi yang diajak bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini memiliki peran dan pengaruh yang besar di masyarakat. BNP 2 TKI yang sudah biasa mengurus permasalahan tenaga kerja Indonesia diharapkan dengan kesepakatan bersama ini dapat meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap calon tenaga kerja Indonesia di sektor kelautan dan perikanan. Kalau kita bicara mengenai tenaga kerja Indonesia, biasanya yang banyak mendapat sorotan adalah sektor domestic worker, karena di sektor itulah banyak sekali kita menghadapi permasalahan. Tetapi pada kenyataannya permasalahan yang dihadapi oleh ABK kita khususnya itu tidak kalah kompleksnya. Bahkan dalam banyak kasus itu jauh lebih kompleks dari permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kerja yang bekerja di sektor domestic workers, karena akses terhadap perlindungan itu lebih sulit, terutama kalau mereka sedang ada di tengah laut. Ini memang sangat kompleks dan kita sebetulnya juga sudah berusaha untuk memperbaiki mulai dari proses penempatan, pelatihan dan penempatan dan seterusnya untuk memperbaiki aspek perlindungan kepada tenaga kerja kita yang bekerja di sektor perikanan. Saya kira apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan suatu aliansi strategis dalam rangka untuk memperbaiki perlindungan terhadap anak buah kapal kita yang bekerja di sektor perikanan. Dan tentu ini bukan merupakan seremonial belaka, Menteri, tentu harus kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah yang lebih konkret. UGM yang memiliki akademisi bidang kelautan dan perikanan dapat membantu dan berbagi dalam hal iptek di sektor kelautan dan perikanan. Dengan KKP ini kami melihat potensinya sangat besar dan sudah ada yang dilakukan beberapa kegiatan dengan KKP, diantaranya untuk pengembangan energi di Karimun Jawa, itu dengan solar panel untuk masyarakat nelayan. Dan ke depan ini yang sudah kami siapkan dengan KKP, saat ini kami sudah ada kerjasama juga dengan New Zealand government untuk riset tentang pemanfaatan algae. Nah, ini kami berencana untuk menggandeng community yang ada di NTT dan tentunya dengan KKP. Dan yang berikutnya sedang kami siapkan teknopark untuk menghasilkan energi dari mikroalgae yang produk energi tersebut akan dibeli oleh Pertamina. Namun kami juga menemukan kerjasama dengan KKP karena di situ ada aquaculture, tidak hanya energi dari algae, tapi juga ada lobster, ada udang, kemudian ikan hias dan beberapa produk aquaculture lainnya. Dan ini insya Allah nanti proposal segera kami sampaikan. Dan juga yang terakhir adalah kerjasama dalam bidang pendidikan pasca sarjana di bidang perikanan, serta kerjasama untuk pemberdayaan masyarakat pesisir di DIY Selatan, karena gubernur kami mengembangkan paradigma bahwa DIY itu menghadap ke Samudra Hindia. Nahdlatul Ulama yang telah memiliki wadah dan kelompok-kelompok dalam masyarakat dapat membantu mensosialisasikan program-program KKP. Laut merupakan anugerah dari Allah kepada kita semua yang sangat luar biasa, tidak menyerah. Kita punya kelebihan dari negara lain, yaitu dengan kekayaan laut yang sangat kaya raya. Maka sejak dulu saya ingin sowan menghadap Bu Menteri yang banyak sekali terobosannya, antara penembakan kapal-kapal penculikan. Siang hari ini saya berbahagia sekali ada MOU dengan KKP, karena memang kita tidak bisa menangani kekayaan kita ini hanya sendirian. Kita harus mengajak LSM sebagai masyarakat, kekuatan civil society
negara sebesar apapun seperti Eropa atau Amerika pun pasti harus bermitra dengan civil society, kekuatan masyarakat. Tanpa itu barangkali tidak mungkin akan bertambah semua. Dan yang penting lagi, ada warning dari Rasulullah 15 abad yang lalu, Salasun annasu fihi syuraka al-ma'u wan-nar wal-qalaq. Tiga kekayaan alam tidak boleh dimonopoli oleh orang tertentu saja, tapi annas, milik masyarakat, milik bangsa. 3, al-ma'u air, wan-naru energi, wal-qalaq hutan. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan Ibu Susi jangan mundur. Jangan mundur diri. Ada yang 2 tahun saja enggak susah. Saya dukung, saya di belakang Ibu. Tapi saya percaya Bu Susi dengan keberadaan terobosannya akan berhasil dan akan mendapatkan ridho Allah karena niatnya terus membawa misi untuk demi rakyat demi bangsa. Kerjasama dengan PT PAL salah satunya untuk merumuskan pengembangan kapal pengawas perikanan dan meningkatkan pengolahan sumber daya melalui pengembangan armada perikanan nasional. Pada hari ini kami menandatangani perjanjian kerjasama antara PT PAL Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tentu saja ini adalah suatu hal yang luar biasa untuk kami. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan kami atas nama seluruh jajaran di PT PAL Indonesia ucapkan terima kasih atas percaya yang diberikan kepada kami. Dan tentu saja amanah ini akan kami jaga dan kami jalankan sebaik-baiknya. Dan RARE adalah sebuah LSM yang bergerak di bidang konservasi ekosistem lingkungan. Kami 2015 ke depan sampai 2020 sekian, kemudian 2004 akan bersama-sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong untuk terciptanya practice fishing management di masyarakat, di mana seperti yang Ibu Menteri sampaikan tempoh hari, kalau nelayan bisa mendapatkan sertifikat lahan, petani mendapat sertifikat lahan yang terkelola, mengapa tidak nelayan mendapat semacam jaminan keselamatan, keamanan tidak, untuk memastikan bahwa wilayah tangkap itu lestari dimilikinya sampai anak cucu. Kita sedang bersama membangun itu, insya Allah dengan kerjasama ini akan memudahkan kita di dalam bergerak, dan mudah-mudahan seperti kata Pak Direktur Kepala tadi, amanah ini akan kami jaga. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti menambahkan bahwa laut merupakan potensi besar yang dimiliki Indonesia untuk bisa menopang kehidupan rakyatnya menjadi bangsa yang kaya di masa depan. Baiknya kita memang belajar dari apa yang telah terjadi atau apa yang telah diingatkan. Tadi Pak Said Agil bicara tentang Nabi Muhammad menyatakan bahwa air, hutan, dan energi itu harus dimiliki masyarakat, bukan oleh segelintir orang. Jadi dasar saya dalam melaksanakan perikanan dan kelautan ini juga dasar itu, Pak, bahwa dalam perikanan Indonesia 10 tahun terakhir nelayan jauh berkurang 50%. Itu sudah tanda bahwa kehidupan sebagai nelayan tidak menarik karena hasilnya sedikit. Ratusan perusahaan juga bangkrut karena tidak ada raw material. Kebetulan saya jadi pemilik airline yang terbang di mana-mana, bisa lihat banyak hal yang banyak orang tidak lihat. Cuma saya tahu bahwa apa yang akan saya lakukan tentunya bukan hal yang mudah, karena itu penegakan hukum yang pemberantasan illegal fishing ini menyangkut juga antar negara. Karena saya tahu pelaku yang terbesar adalah dari negara-negara tetangga. Kalau melihat situasinya Pak, waktu saya masuk itu, saya tidak memperkirakan bahwa itu banyak. Saya tahu banyak, tapi saya tidak memperkirakan itu banyak. Saya berpikir ya kapal itu mungkin 2.000, 3.000 gitu ya Pak. Tapi ternyata dari izin yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kapal-kapal ex asing 1.300, kalau tidak salah 1.000, airnya berkurang menjadi 1.100 berapa, itu ternyata dikopi oleh pemilik-pemilik
Ada yang 10 kali, ada yang 15 kali, ada yang 5 kali, Pak. Tentu waktu saya ngomong 5 kali jadi 7.000 pun banyak orang tidak percaya, Pak. Karena memang tidak kelihatan. Saya juga tidak menyalahkan, Pak. Orang membuli di sosmed bahwa yang Menteri Pendidikan cuma SMP, ya itu ngarang-ngarang yang gak karu-karuan. Masa kapal asing ada ribuan, tapi ada 7.000-an kan tidak mungkin. Tapi ya bukti satelit ternyata menunjukkan itu. Dan kemudian bukti-bukti juga lebih banyak lagi. Vietnam pada bulan Desember minta perlindungan untuk 1928 kapal dia yang di Natuna. Bayangkan, negara Saupil saja kapalnya 1900 di Natuna. Apalagi yang gede-gede kayak Thailand, kayak China. Cuma dia memberikan sesuatu informasi yang selama ini tidak pernah ada. Bahkan dirjen kita pun tidak tahu bahwa ada izin 1.100 kapal, tidak tahu, Pak. Karena itu seperti data tersembunyi, data konfidensial yang orang KKP pun tidak boleh tahu, Pak. Dan ya saya panggil satu persatu. Pertama di BS saya kumpulkan. Kebetulan saya tahu bahwa Indonesia ini punya peraturan. Jadi sebetulnya yang menggelamin kapal bukan saya. Undang-undang memang mengamanahkan harus dilakukan. Bahwa selama ini tidak dilakukan, kita ini telah menyalahi undang-undang kita. Kita telah menyalahi undang-undang kita, mengkhianati masyarakat, mengkhianati orang kebanyakan untuk memberikan hukuman, denda, lelang yang dibeli oleh agent-agent yang punya lagi, atau ya tadi dihibahkan ke masyarakatnya tidak bisa memakai, akhirnya nongkrong. Kita ini sekarang punya beberapa pelabuhan yang tidak bisa dipakai, Pak, karena banyak kapal mangkrak. Kalau kita mau tarik itu miliaran, Pak, keluarnya. Tidak ditarik, triliunan aset negara, pelabuhan juga tidak bisa pakai, Pak. Contoh kolam KKP di Pontianak, itu ada berapa? 10 kapal barangkali, Pak. Kolamnya udah nggak bisa dipakai lagi, Pak. Jadi genangan, lumpur hitam sama kapal, di situ tumbuh pohon pisang dari kapalnya, tidak diambil. Juga ada beberapa yang dihibahkan ke perguruan tinggi, juga sampai hari ini tidak diambil. Yang akhirnya sudah rusak sekali berpuluh tahun. Dari tahun 2004, ada yang dari tahun sebelumnya, ada IPB, ada UGM, ada banyak itu yang kasdat hibah dari Departemen Keuangan, mangkrak. Jadi dari situ ya kita pikir untuk apa lagi? Satu itu. Yang kedua, praktek illegal fishing ini dengan ribuan kapal asing di wilayah negeri kita itu adalah satu praktek yang saya pikir bizar, Pak, kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa kitanya apa ya? Ini luar biasa, nggak masuk akal. Kok iso gitu loh, Pak? Kapal-kapal dari negeri orang bebas melegal kampung ribuan lagi, nyuri lagi, Pak. Kok bisa? Nah, praktek ini kan sudah jadi akhirnya menjadi hal biasa berpuluh tahun. Kalau kita tidak, yang pasti mereka pasti dapat perlindungan, Pak. Mereka berani ke negeri kita, masuk di negeri kita, melakukan pelanggaran hukum, pasti karena ada perlindungan. Kalau tidak mungkin berani. Nah, saya juga menyadari ini. Sementara saya perlu semua penegak hukum untuk mendukung saya, Pak. Kalau saya tidak buat penenggelaman seperti ini sebagai konsensus nasional, juga melaksanakan undang-undang, itu akan susah nantinya. Orang yang akan bantu saya, baik aparat dari pengusaha, polisi, LSM atau apa saja yang selama ini, Angkatan Laut, oknum-oknumnya semua dari jabatan-jabatan ini kan sudah pasti selama ini sudah saling ada korelasi, Pak. Kalau kita biarkan mereka menghadapi sendiri tanpa nasional konsensus, akan ada pekawal-pekawal, Pak. Saya niat bukan mau memenjarakan orang, bukan mau membuat orang dihukum, itu jauh dari itu, Pak. Karena kalau kita mau berniat seperti itu sampai 20 tahun ke depan pekerjaan kita nggak akan selesai, Pak. Saya berprinsip adalah bahwa kita mau rubah polisi ini, you stop, selesai. Saya panggil semua dubes, saya bilang saya ini orang bodoh, sekolah tidak selesai SMA, saya bilang saya diangkat jadi menteri, ya pasti saya tidak akan mampu
mengerjakan pekerjaan saya. Jadi saya perlu bantuan Anda semua. Tolong kasih tahu sama nelayan-nelayan saudara di negeri saudara untuk tidak lagi masuk Indonesia, karena saya akan terapkan undang-undang saya, isinya saya bisa tenggelamkan setiap kapal yang ditangkap. Dubes 6 orang itu saya ajak makan sampai 5 jam makan. Ya semua setuju, akhirnya mengerti. Jadi sampai hari ini nggak ada persoalan sama kedutaan. Kemarin China saya panggil, juga ini dubes-dubes mau saya panggil karena sekarang udah selesai. Anda harus, kalau beberapa ratus yang masih tertinggal, ada mungkin 300-400 kapal yang masih nongkrong di pelabuhan, saya akan rilis, tapi dia harus tekan semua dubesnya bahwa mereka menjamin kalau kapal-kapal ini tidak akan kembali menuju Indonesia, dan mereka sudah setuju, sudah mengerti bahwa ini memang tidak bisa ditolerir. Dan Thailand juga makin keras. Jadi ya satu-satunya jalan untuk menyelamatkan muka kita ini orang timur kan Pak. Jadi daripada para pembesar kita, oknum-oknum pembesar ini malu nanti, lo kamu kan sudah dapat dari saya, kenapa kamu tangkap saya, kan gitu kan susah mereka Pak. Dan saya nyiapkan diri jadi member gitu aja. Kalau apa ini yang memang Bu Menteri yang mau sama Pak Presiden selesai. Jadi kan mereka bertindak juga lugas. Ya akhirnya ini keberhasilan yang luar biasa. Dan dunia mengakui ini keberhasilan yang sangat hebat Pak, dibanding dengan tempat-tempat lain, bahwa kita mampu mengusir puluhan ribu kapal dari wilayah laut kita. Selentingan dari Menteri ESDM, kita mengamankan solar nasional 36%, yang kalau dinilai dalam uang ratusan triliun. Dari hasil ini berarti kita peduli dengan lingkungan, karena illegal fishing ini juga merusak lingkungan. Amerika memberikan hadiah untuk kita, membebaskan impor tarif dari semua produk perikanan Indonesia yang ke Amerika. Jadi itu nilainya ekspor Indonesia ke Amerika itu kurang lebih per tahun 2 miliar dolar Pak. Kalau di rata-rata 20% berarti kita dapat 400 juta US dollar Pak. Sudah masuk ke dalam ekonomi Indonesia dan tidak dipungut lagi. Akan tetapi ini juga berbahaya kalau kita membuka keran-keran impor Pak. Karena bisa saja nanti produk ikan dari luar negeri masuk Indonesia untuk masuk ke Amerika untuk dapat 0 tarif tadi. Ini kejadian tahun 2004 pada saat Black Tiger dan Faname udangnya Thailand, China itu dikasih beban impor tarif hampir mencapai 100, ada yang 70%. Itu mereka larinya pakai stempel perusahaan Indonesia dikirim ke Amerika. Akhirnya Amerika marah, kita hampir diembargo Pak. Karena mereka juga tes DNA, ternyata ini bukan udang Indonesia, udang dari Cina, udang dari Thailand. Jadi semua ini bukan pekerjaan yang saya pikir mudah, karena orang yang ingin mengeluh untung sebanyak-banyak itu selalu punya cara mencari celah, mencari looking the way around, kadang-kadang jadi tidak langsung tapi muter. Nah, saya juga mengingatkan Pantai Utara ini, tadi dari RER katanya ini tentang ekosistem. Saya mohon Anda konsentrasi sekarang ke Pantai Utara Jawa. Kita punya persoalan besar di sana dengan masih adanya pemakaian cantrang, yang mana kita izinkan sampai Desember 2016. Akan tetapi kalau ini diteruskan, nelayan Pantai Utara tidak akan pernah mengalami masa keemasan kembali daripada udang dan ikan-ikan. Pantai Utara bawah putih sudah habis, rajungan sudah tidak ada. Yang tinggal punya rajungan itu hanya wilayah nelayan tradisional, yaitu di Demak, di Batam, dan beberapa tempat kecil di Pati ada sedikit, tapi juga kebanyakan yang sudah digaruk oleh cantrang. Mungkin itu yang harus Bapak ini kan, supaya mereka mengerti bahwa ikan kuris itu adalah makanannya ikan besar. Kalau kurisinya diambil ya ikan besarnya nggak ada tempat. Dan sebetulnya untuk saya pribadi, ini barangkali saya juga mohon kampanye kita bahwa mengerti laut ini hulunya itu di tengah, bukan di pinggir Pak. Pinggir ini hilir, hulunya di tengah. Kalau sama seperti hutan, hulunya tidak dijaga, ya hancur banjir. Nah, kalau kita ya itu tadi kemelaratan, kemiskinan,
Jadi hulu dijaga karena semua ikan krustasian apapun juga semua dari tengah itu ke pinggir untuk kawin, untuk beranak, untuk bertelur, untuk membesarkan anak-anaknya. Kalau di tengah diambil tidak ada yang ke pinggir. Jadi saya setuju industrialisasi kita dorong step by step kapal diperbesar, tapi jumlah pun harus dibatasi. Karena kalau tidak ya laut masa depan bangsa ya cuma mimpi, cuma slogan. Tahun depan generasi yang akan datang sudah habis. Saya mengingatkan kepada kita semua, bangsa Indonesia ini sudah beranjak tua. Sudah sekarang rata-rata usia kita ini kalau tidak salah dari data demografi itu 30 hingga 40. Berarti kita akan menuju usia tua itu 60-an. Singapura, Jepang itu negara yang sudah kaya dan sudah tua. Nah persoalannya negara kaya sudah tua juga tidak makin kaya, pasti akan mulai berkurang, menjadi terkurangi miskin karena tidak produktif lagi. Nah kita sekarang pertumbuhannya karena pada saat kita tumbuh begini kan ada, nah kalau orang penerbangan ada headwind, ada tailwind. Tailwind kalau mendorong ke depan cepat. Kalau datangnya headwind kayak tahun ini, kalau pelambatan ekonomi dunia itu akan membuat kita melambat. Kalau usia kita tua itu dibilang 60, berarti kita cuma punya 25 tahun Pak. Paling banter nih, kalau 35. Kalau kita sudah mendekati, saya pikir sekarang udah 38 demografi kita, 38, 40. Berarti kita cuma punya 20 tahun. Untuk mencapai 100% pada saat kita tua, untuk tidak defisit, tidak utang, kita harus tumbuh 100 dibagi 20 Pak. Berarti di atas 5% plus inflasi Pak. Kalau inflasinya 5-7%, berarti kita mesti tumbuh 12 Pak. Itu baru sampai tua itu pas-pasan. Kalau kita mau punya tabungan, berarti kita mesti tumbuh di atas 12%. Dan itu dari apa Pak? Saya cuma melihat dari laut saja. Sekarang laut tahun ini setelah illegal fishing ini tumbuh 8,9. Pada saat yang lain turun ke 4,1, 4,6. Berarti pada saat normal sebetulnya perikanan sudah tumbuh 12. Akan tetapi apa yang sudah kita punya sekarang ini harus dijaga Pak. Yang lobby, yang meminta ini dibuka kembali banyak Pak. Lembaga negara, segala macam pejabat datang. Kan saya, ikan tidak diambil nanti mati. Saya bilang, ya biarin saja ikan mati, dimakan oleh ikan lainnya. Alam itu tidak pernah punya waste Pak. Manusia di dalam bikin sampah, tidak dikelola. Tapi kalau alam itu mengelola dengan baik. Saya khawatir Pak Kiai di sini bahwa kalau ini tidak jaga ya seperti cerita ibu cuma bisa nungguin kapal aja. Kenapa tidak berdayakan nelayan? Yo mau. Kita mau, dan sekarang tahun ini dengan 13T 10 triliun itu semua ke masyarakat. Saya kerja berapa jam setiap hari dalam beberapa hari untuk melecetin anggaran. Akhirnya dari anggaran 10 triliun 2014 2015 ini kita cuma bikin kapal 160. Dengan anggaran 13 triliun kita bikin kapal hampir 4.000. Belum lagi budidaya hampir 1,6 triliun. Jadi ternyata dengan cara meraup, merefine anggaran kita ternyata bisa memberikan lebih banyak kepada masyarakat. Ya, saya pikir udah saatnya kita berdayakan. Karena ikan udah banyak. Tapi kalau illegal fishing ada, mau dikasih perahu, kasih jaring, kasih apa, mau tangkap apa? Ikannya juga nggak ada yang ditangkap, percuma. Jadi saya pikir ya lebih baik uangnya bagikan saja. Ternyata Pak Presiden setuju dengan pendapat saya dan beliau yang memberikan satu support yang luar biasa dan mulai mengini penenggelaman kapal. Dan tentu sekarang banyak orang Indonesia bilang, loh kenapa ditenggelami, kenapa kita kok begitu amat? Saya bilang dulu Indonesia dikecam, orang investor tidak mau datang karena penegakan hukum di Indonesia jelek. Sekarang kita tegakin, loh kok diomelin lagi, kita maunya apa? Kan seperti itu Pak. Penegakan hukum ya kita jalankan. Ya sudah, dulu kita diomelin
tidak bagus penegakan hukumnya. Nah, kita sekarang dorong untuk bagus, dan itu cara satu-satunya merebut kapal asing itu, Pak, segitu banyak. Itu yang terlibat itu 187 perusahaan. 187 perusahaan ini kalau dibagi lagi mungkin cuma 40 orang saja. Dan itu yang punyanya juga namanya ada di situ, Pak. Jadi kalau kita tangkap ya anak-anak buah saja yang kita tangkap. Jadi ya percuma juga. Yang penting nggak boleh jalan saja. Kita seperti itu jalan, saya tangkap, saya tolongin gitu aja. Dan ya saya tahu bahwa itu mubazir kalau secara materi, Pak. Tapi sebetulnya tidak mubazir, Pak. Kita membangun coral reef baru, rumah-rumah ikan baru. Nah, sekarang kita bikin koral pakai semen, disambung-sambung, berapa duit, Pak? Lalu juga berapa keberhasilan? Kalau satu kapal bleng masuk. Kalau yang berantakan itu cuma palkanya saja sebetulnya, Pak. Kalau batangannya itu masuk ke dalam. Itu adalah rumah ikan yang kita bangun. Fuelnya, engine-nya semua sudah dicabut, yang tidak bisa habis di laut itu semua kita sudah pretelin, Pak. Jadi bersih tenggelamnya. Itu adalah rumpon-rumpon yang kita buat, mengembalikan rumah-rumah ikan yang telah rusak dan diambil. Dan ya yang ketiga adalah itu untuk deterrent effect. Orang kan takut, Pak. Satu-satunya cara kalau mereka pikir masih bisa bayar, masih bisa tebus, lelang ditebus, wah celaka sudah, nggak akan ada habisnya. Dan sekarang ini juga masih ada yang mencoba begitu. Masih ada 5 kapal Cina di Ambon yang landing, dan saya pikir ya mestinya tidak boleh, padahal itu pengadilan perikanan. Saya berharap nanti kita untuk negara untuk juga rumah ikan lagi di sana, Pak, di Laut Banda, biar tuna kita tambah banyak. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi barangkali itu penjelasan saya. Lalu PT PAL, saya harapkan ini sebuah tes tentang keinginan untuk berdaulat atas bisnis dan ekonomi perkapalan Indonesia. Jangan sampai kita meleset nih, Pak. Jadi saya menggandeng PT PAL untuk jumlah order kapal hampir 4 triliun, Pak Kiai, besar sekali. Itu untuk berkonsorsium dengan semua perusahaan-perusahaan perkapalan dalam negeri. Saya yakin kita bisa, bukan tidak bisa, kemauan saja kadang-kadang orang kita yang sedikit. Jadi saya yakin bisa, bukan tidak bisa. Dan saya berharap ini menjadi sebuah tes dan kebanggaan, Pak. Jadi di tes bangga, mudah-mudahan 4 tahun lagi masih 4 kali 4 triliun, 16 triliun masuk ke perkapalan Indonesia, menjadikan kurang lebih 16.000 kapal. Wah, itu revitalisasi perikanan tangkap Indonesia yang luar biasa. Dan saya pikir departemen terbaik juga KKP saat sekarang. Jadi itu bukan kinerja saya, kinerja kita bersama. Nah, untuk saya ya saya bekerja sebaik mungkin, seperti saya mau tinggal seumur-umur, Pak. Tapi saya juga mau kerja cepat. Kalau saya pergi besok sudah bagus gitu, Pak. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, KKP News melaporkan.